Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa tentunya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ibu kasih waktu untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membaca doa bersama-sama, bagi sekalian anak-anak ibu yang sangat ibu banggakan, sebelum kita mengawali pembelajaran sebagai bukti kehadiran kalian, kalian bisa mengisi daftar kehadiran di kolom komentar yang ada di bawah ini dengan menyantumkan nomor absen dan nama lengkap dan ketik kata hadir. Jadi begitu ya anak-anak ibu. Dan sekarang kita akan membahas dan mengulas tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Simak baik-baik dan perhatikan baik-baik video pembelajaran atau video yang ibu siapkan pada pagi hari ini. Sekutrem iki layang kalimah sada. Kudu nyekliki saturunmu iso dadi ratu lan paringno marang kawula kabeh. Itu membuat kita selamat dunia akhirat. Mari kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi melarang. Dari ilustrasi gambar tadi, itu merupakan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Wali Songo. Tokoh-tokoh Wali Songo itu merupakan waliullah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah dan juga mulia. Selain sebagai waliullah, mereka juga sebagai waliul amri, yaitu pemimpin yang berwenang untuk memutuskan dalam beberapa urusan masyarakat, yakni yang berkaitan dengan keduniawian maupun tentang keagamaan. Kata Wali Songo merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata wali dan songo. Wali merupakan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Kemudian songo berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo merupakan wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Para wali songo ini merupakan pemimpin dari para mubalik Islam yang ada di Nusantara. Para mubalik ini merupakan para pemuka agama Islam yang ada di Indonesia. Dan tentunya dari beberapa tokoh-tokoh wali songo tersebut memiliki sebuah gelar, yakni sunan. Dan biasanya dari beberapa tokoh-tokoh tersebut memiliki sebuah gelar yang namanya sunan, yang dalam bahasa Jawa kunonya artinya yaitu menghormati. Dan tentunya dari beberapa tokoh-tokoh Wali Songo tersebut terdiri dari beberapa tokoh-tokoh ataupun beberapa sunan. Di antaranya yang telah tertera di samping ibu ini. Yang ada di samping ibu ini merupakan beberapa tokoh-tokoh atau beberapa sunan-sunan dari Wali Songo. Coba perhatikan di samping kanan ibu. Dari beberapa tokoh-tokoh Wali Songo, ibu akan mengupasnya satu persatu.
Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik dengan nama aslinya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau bisa juga disebut atau dijuluki dengan Syekh Jumadil Kubro, merupakan orang Islam pertama kali yang masuk ke Pulau Jawa. Tentunya beliau merupakan ulama yang mensyiarkan agama Islam pertama kali di Pulau Jawa. Adapun upaya beliau untuk mencetak para kader-kader Muslim yang handal yang dilakukannya yaitu dengan mendirikan pesantren tepatnya yang ada di Gresik sana. Dan beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah. Dan beliau dimakamkan tepatnya di Gresik, yakni di Gapura Wetan yang ada di Gresik atau di mana letak pesantrennya berada. Adapun yang kedua yaitu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel di sini yaitu nama aslinya yaitu adalah Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan juga dari seorang putri raja Campa terakhir dari dinasti Ming yaitu Dewi Condro. Beliau lahir di Aceh tepatnya pada tahun 1401 Masehi. Peranannya itu sangat besar dalam mensyiarkan agama Islam baik di Pulau Jawa ataupun di Nusantara. Beliau dikenal sebagai pendiri dari pesantren Ampel Denta. Adapun muridnya pun sangat luar biasa dan muridnya pun bahkan menjadi orang yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu ada Raden Paku, Raden Fatah, Raden Maktum Ibrahim, Syarifuddin, dan masih banyak yang lainnya. Itu merupakan sejarah atau biografi singkat dari Sunan Ampel. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, kita akan mengenal tentang dari sosok Sunan Bonang. Sunan Bonang dengan nama aslinya yaitu Raden Maulana Makdum. Beliau sepupu dari Sunan Kalijogo. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, yaitu seorang putri dari Bupati Tuban pada saat itu yaitu Arya Teja. Beliau lahir di Surabaya, wafatnya pun di Surabaya, yakni wafatnya pada tahun 1525 dan lahirnya yaitu pada tahun 1465 Masehi. Cara berdakwahnya Sunan Bonang ini sangat unik sekali anak-anak. Jadi cara berdakwahnya beliau di Tuban itu menggunakan media wayang, media kesenian, media gamelan dan sesuai dengan kegemaran masyarakat Tuban pada saat itu tentunya, menyesuaikan dengan beberapa budaya dan juga beberapa istilahnya kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat Tuban, sehingga Islam sangat mudah sekali diterima oleh masyarakat sana. Dan tentunya Sunan Bonang ini terkenal juga dengan atau sebagai pencipta gending pertama. Yang keempat yaitu ada Sunan Giri. Sunan Giri dengan nama asli yaitu Raden Paku atau dijuluki juga Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak dan beliau berdakwah di daerah Giri beserta sekitarnya. Dan cara beliau berdakwah atau mensyiarkan agama Islam dengan mengirim para dai ke daerah sekitar seperti Madura, Pulau Kangean, Tidore, Ternate, dan lain sebagainya. Jadi untuk mensyiarkan agama Islam tidak hanya di daerah sekitar Giri saja, melainkan beliau mensyiarkan ke seluruh Nusantara. Dan beliau juga terkenal dengan pencipta permainan anak yang bernuansa religi atau bernuansa Islami seperti jelungan, cublak-cublak suweng, lir-ilir, itu merupakan beliaulah penciptanya. Jadi beberapa permainan-permainan yang mungkin anak-anakku sekalian permainkan atau kalian gunakan, kalian lakukan di rumah itu merupakan penciptanya adalah Raden Paku atau Raden Ainul Yakin atau biasa disebut dengan Sunan Giri. Dan beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Gresik. Jadi itu biografi singkat tentang Sunan Giri. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di
Ampel, Surabaya pada tahun 1407 Masehi. Beliau merupakan adik dari Sunan Bonang atau putra dari Sunan Ampel. Dan nama asli beliau yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mendakwahkan Islam melalui pendidikan budi pekerti. Dan salah satu karyanya yaitu Tembang Jawa Pangkur. Tembang Jawa Pangkur merupakan salah satu karyanya yang diciptakan sebagai media dakwah untuk masyarakat sekitar. Dan Sunan Derajat wafat di pertengahan abad ke-16. Beliau dimakamkan di Sedayu, Gresik. Dan yang keenam yaitu ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo nama aslinya yaitu Raden Mas Syahid. Beliau merupakan putra dari salah satu Bupati Tuban, yakni Raden Sahur Tumenggung dan ibunya yang bernama Nawangrum. Salah satu versi bahasa Arab namanya berasal dari Qodi Zaka, yang berarti pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Dan beliau dikenal sangat berjasa dalam pengembangan seni wayang purwo atau seni wayang kulit serta gamelan dan beberapa seni-seni lainnya seperti seni ukir, seni sastra, dan seni-seni lainnya yang digunakan sebagai media dakwah Islam. Dan tentunya beliau mendapatkan beberapa nama dan gelar yaitu seperti Lokajaya, Raden Sahid, Pangeran Tuban, Kidalang Bengkok, dan beberapa gelar-gelar lainnya yang berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Jadi itulah sejarah atau biografi dari Sunan Kalijogo. Yang ketujuh yaitu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung dan nama aslinya yaitu Ja'far Shodiq. Sunan Kudus memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus termasuk dalam salah satu ulama yang menguasai dalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fiqh, tauhid, hadis, dan beberapa ilmu-ilmu lainnya, sehingga beliau mendapatkan gelar Waliyul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Salah satu karyanya yaitu menciptakan gending Mas Kumambang dan Mijil yang digunakan sebagai media dakwah Islam. Yang kedelapan yaitu ada Sunan Muria. Sunan Muria nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijogo sekaligus menjadi sosok wali termuda di antara 9 wali. Beliau memilih ataupun cara beliau mendakwahkan Islam yaitu dengan memilih beberapa tempat-tempat terpencil dan tempat-tempat terpelosok. Adapun caranya beliau yaitu dengan mengadakan semacam kursus-kursus keagamaan yang diperuntukkan untuk kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati nama aslinya yaitu Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Adapun area dakwah beliau diantaranya yaitu Majalengka, Cirebon, kemudian ada juga Banten, Sunda Kelapa, dan beberapa daerah-daerah lainnya. Strategi dakwah yang dilakukan oleh beliau yaitu dengan memperkuat kedaulatan politik dan juga beberapa cara beliau yaitu dengan mendekati dan juga menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh. Itulah biografi singkat dari Sunan Gunung Jati. Nyatanya, dilihat dari beberapa cara, dilihat dari beberapa strategi dalam mendakwahkan agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di Tanah Jawa, ternyata beliau-beliau semua, sunan-sunan itu semua melakukan hal yang menarik untuk menarik minat masyarakat Indonesia agar senantiasa senang menerima dengan kedatangan agama Islam. Tentunya hal tersebut menggambarkan bahwa agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang selalu cinta akan kedamaian. Dengan keanekaragaman budaya, keanekaragaman suku yang ada di Tanah Jawa, Wali Songo mampu membaurkan Islam
Wali Songo mampu mensyiarkan agama Islam dengan tetap menghormati, dengan tetap melestarikan budaya yang ada di tanah Jawa. Nah, anak-anak ibu sekalian, itulah biografi singkat sekaligus beberapa gambaran dasar ataupun beberapa strategi yang dilakukan oleh Wali Songo untuk mendakwahkan agama Islam di tanah Jawa di Nusantara. Tentunya dari hal tersebut kita mampu mengetahui bagaimana cara Wali Songo mensyiarkan agama Islam di Indonesia. Tentunya ada hal-hal menarik yang tersembunyi, ada hal-hal menarik yang dilakukan oleh para Wali Songo untuk mendakwahkan Islam yang kita rasakan hingga saat ini. Dan tugas kalian untuk hari ini yaitu deskripsikanlah hal-hal menarik apa yang kalian temui dari penjelasan ibu tadi. Kemudian kalian deskripsikan pula beberapa dakwah Islam atau beberapa cara yang dilakukan Wali Songo yang masih bisa kita lakukan dalam kehidupan saat ini di tengah perkembangan zaman dan teknologi. Dan jika ada sebuah unek-unek ataupun ada hal yang mungkin kurang dipahami, bisa ditanyakan melalui di WA-G ataupun di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari ibu mengucapkan mohon maaf jika ada perkataan atau tingkah yang mungkin kurang mengenakkan hati. Jangan lupa selalu belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.